Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berbahagia sekali pada siang hari ini saya dapat menjumpai Anda walaupun melalui media online. Ya, di sini tempat saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pak Suyana. Di sini saya diberikan tugas oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sebuah materi, yaitu materi MPLS atau MOS, kalau dulu istilahnya MOS, masa orientasi siswa, dengan topik yaitu adalah etika pergaulan. Nah, apakah etika pergaulan, kemudian apakah itu adab, apakah itu norma dan sebagainya, maka kita akan saksikan nanti materi yang berikut ini. Baik, kita segera melihat tayangan berikut ini. Baik, para siswa semuanya, untuk materi kita akan segera masuk ya. Untuk itu sekarang kita masuk pada materi yaitu etika. Adapun untuk etika ini adalah aturan perilaku manusia ya. Jadi adab, adat, kebiasaan manusia ya, dalam pergaulan antar sesama manusia yang menegaskan pada norma baik dan benar di mana seseorang itu berada. Jadi di mana tempat, baik itu di sekolah ataupun di pasar ataupun di kantor, dimanapun itu ada yang namanya adab ya, atau di sini norma. Kalau norma itu adalah sesuatu yang tidak tertulis. Sehingga apabila seseorang itu melanggar norma, itu biasanya adalah ada sanksi yang namanya sanksi sosial. Tapi kalau aturan atau peraturan itu kalau dilanggar ada sanksi hukum. Kira-kira seperti itu. Sehingga di mana tempat kita bergaul, di mana kita berada, itu harus senantiasa mengingat yaitu tentang etika. Kita lanjutkan. Kenapa kita harus beretika? Ya karena dengan etika itu kita akan menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berbudaya, ataupun mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan orang yang tidak beretika. Nah, kemudian kenapa kita beretika? Karena kapan dan dimanapun itu kita memang harus beretika, karena pada saat ini itu etika itu sudah istilahnya sudah berkurang dibandingkan dengan dahulu. Kalau dulu etika itu dijunjung tinggi, adab, sopan santun, tapi sekarang itu kecenderungannya adalah berkurang. Di sana sini kadang terjadi permasalahan antar siswa, terjadi permasalahan dengan guru, terjadi permasalahan dengan teman sebaya di lingkungan, di masyarakat dia tinggal. Nah, ini karena memang etikanya mungkin kurang. Kalau dahulu ada istilahnya yang namanya unggah-ungguh. Bagaimana seseorang itu memperlakukan orang tua, bagaimana seseorang itu memperlakukan kepada orang yang lebih tua daripada siswa tersebut. Nah, kemudian siapa yang harus beretika? Yang harus beretika adalah semua orang. Terutama adalah kita bicara konteksnya adalah di sekolah, maka disinilah kita harus belajar beretika. Nah, di sekolah di sini di SMA Negeri 2 Pamentapan ini mengembangkan 5S ya. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Nah, bagaimanakah etika pergaulan dan aktivitas di sekolah itu? Dengan 5S tadi, yang pertama mungkin adalah menghormati dan sopan terhadap guru, karyawan, dan sesama warga sekolah. Kemudian yang kedua adalah tidak membanding-bandingkan antara guru dengan satu dengan yang lain. Nah, ini kadang-kadang guru itu kan juga mempunyai kepribadian yang berbeda, mempunyai karakter yang berbeda, sehingga siswa itu tidak perlu membanding-bandingkan antara guru satu dengan yang lain. Karena setiap orang itu pada dasarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan.
guru juga manusia. Kemudian yang berikutnya, bagaimana beretika dalam pergaulan, yaitu yang ketiga adalah bersikap hati-hati, rendah hati, bukan rendah diri tapi adalah rendah hati. Tidak sombong terhadap siapapun kepada setiap warga sekolah. Nah, tidak sombong artinya rendah hati, itu artinya kita kalau berbicara kita mungkin tidak terlalu menyombongkan hal-hal yang mungkin dianggap meninggikan dirinya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apa yang berikutnya yang dalam etika pergaulan itu juga yang keempat, tidak tipu menipu, tidak berbohong kepada siapapun termasuk teman sekolah, pada guru dan warga sekolah yang lain. Kenapa? Karena untuk sombong ini, untuk bohong ini itu akan menutupi kebohongan yang lain. Kalau orang sekali bohong pada temannya, maka akan menutupi kebohongan yang lain, yang akan bohong lagi. Kemudian setelah bohong akan bohong lagi, kira-kira seperti itu. Sehingga bohong ini adalah juga menjadi sumber masalah, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya, bagaimana etika pergaulan ya di sekolah ini. Yang berikutnya adalah yang kelima, tidak ingin tahu tentang segala sesuatu tentang orang lain. Kalau bahasa sekarang istilahnya kepo istilahnya, itu seperti itu. Orang lain tuh punya urusan masing-masing, setiap orang punya urusan masing-masing, sehingga setiap orang itu tidak harus tahu urusan orang lain. Temannya misalnya itu mempunyai urusan dengan keluarganya, maka kita tidak perlu mengurus-urus tentang teman kita itu, kira-kira seperti itu. Ini nanti dalam pergaulan antara sesama teman ini akan menjadi lebih enak begitu. Kemudian berikutnya yang juga merupakan etika pergaulan di sekolah ini, yang berikutnya adalah tidak meremehkan orang lain, meremehkan temannya, meremehkan gurunya. Karena dengan meremehkan itu, maka seorang orang yang diremehkan itu akan menjadi istilahnya underdog ya, direndahkan. Ini jangan sampai terjadi seperti itu, sehingga tidak nanti terjadi salah paham dengan temannya. Oke, yang berikutnya yang ketujuh adalah biasanya setiap orang itu punya sifat egois. Maka dalam pergaulan atau etika di sekolah ini, janganlah kita atau kalian itu mempunyai sifat egois, mau menang sendiri. Misalnya dalam percakapan itu biasanya ada yang mendominasi. Nah, kemudian ada misalnya di dalam sebuah rapat OSIS misalnya, itu juga ada yang mungkin di antara salah satu peserta itu ada yang merasa paling pintar, merasa paling benar, sehingga pendapatnya itu harus diterima oleh semua. Nah, ini yang dinamakan egois, kira-kira seperti itu, sehingga temannya itu nanti akan menjadi terpinggirkan yang lain. Sedangkan di dalam rapat itu, misalnya rapat OSIS atau rapat tonti dan lain sebagainya, itu biasanya rapat itu adalah untuk menemukan satu pendapat, menyatukan pendapat-pendapat, kemudian disimpulkan, kira-kira seperti itu. Yang berikutnya, bagaimana kita beretika di lingkungan sekolah ini. Yang berikutnya adalah tidak melakukan tindakan kriminal. Apa tindakan kriminal di sekolah? Biasanya kalau di sekolah itu ada kasus-kasus, misalnya pencurian, mengambil uang temannya, mengambil HP temannya, atau mengambil milik temannya, misalnya alat-alat sekolah ya, misalnya seperti itu. Yang baik bagaimana mestinya apabila temannya memiliki sesuatu dan kita mengendaki menggunakan, maka ya kita harus meminjam dengan cara-cara yang benar, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah etika dalam berkomunikasi. Nah, di dalam berkomunikasi ini adalah menentukan baik buruknya hubungan seseorang.
Karena apa? Kalau orang itu berkomunikasi dengan baik, maka akan mudah dipahami, akan mudah dicerna oleh temannya, sehingga tidak menimbulkan salah paham atau gagal paham, kira-kira seperti itu. Nah, apa saja yang yang terbaik atau yang semestinya di dalam komunikasi, etika berkomunikasi? Yang pertama adalah berbicara dengan jelas. Jadi bicaranya itu tidak muter-muter tapi lugas, jelas, sehingga mudah diterima oleh temannya. Kemudian yang kedua, tidak mengeraskan suara, yaitu membentak. Intonasi dalam berbicara itu juga sangat menentukan artikulasi dari apa yang dimaksud, kira-kira seperti itu. Bicara yang lemah lembut, yang bisa diterima oleh temannya. Nah, hal ini biasanya dipengaruhi oleh keluarga dalam mendidik, dalam suatu keluarga bagaimana mendidik anak sehingga anak itu bisa berbicara dengan baik. Nah, kalau orang tuanya itu biasanya selalu bentak-bentak, biasanya anaknya itu juga sering membentak-bentak. Kalau di rumah sering melihat orang tuanya berkelahi, biasanya anaknya itu juga di sekolah itu juga akan mudah terpancing emosi. Itu kira-kira seperti itu. Sehingga di sini harus bisa menyesuaikan antara teman satu dengan teman yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yaitu dalam etika komunikasi ini juga ada ekspresi wajah. Jadi memberikan ekspresi wajah dengan ramah dan murah senyum. Nah, ekspresi wajah ini akan memperlihatkan isi hati atau jiwa pada yang bersangkutan. Jadi ketika anak ataupun siswa itu salah satu dengan yang lain itu sedang berkomunikasi, itu tandanya kelihatan ekspresi bagaimana, kelihatan sedih atau kelihatan gembira atau biasa-biasa saja. Nah, kalau teman kita misalnya sedang sedih, tentunya kita bagaimana bisa memberikan empati, menghibur teman kita itu agar bisa menjadi ceria kembali. Nah, kemudian kalau seandainya teman kita sedang senang, ya ekspresi dengan ekspresi gembira, tertawa dan sebagainya, ya kita sebagai teman mestinya juga melakukan yang sama, yaitu mengikuti alur yang di siswa tersebut atau teman kita tersebut, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya, etika dalam komunikasi ini menggunakan kata atau kalimat yang baik dan sopan, mudah dimengerti oleh orang lain. Kalimat yang sopan itu yang seperti apa? Kalimat yang sopan ini memang sekarang sangat sulit untuk dilaksanakan ya, atau diterapkan di sekolah. Kenapa? Karena sekarang pengaruh dari media massa ini luar biasa. Pengaruh dari media massa ini misalnya dari sinetron, dari percakapan di WA, kemudian di YouTube dan sebagainya, ini bahasa itu sekarang, bahasa baku itu hampir hilang gitu. Jadi misalnya seperti bahasa di Jakarta sana, bahasa Betawi, lulu gua itu misalnya seperti itu sebenarnya bahasa daerah sana. Tapi kalau itu masuk di film, televisi, jadi semua orang seolah-olah itu adalah menjadi bahasa nasional. Sehingga ya kalau orang sudah biasa mendengar mungkin tidak masalah, tapi kalau orang yang tidak biasa mendengar, mungkin ini orang bahasanya seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, bahasa yang sopan adalah bahasa yang mudah diterima, yang lazim digunakan, yang setiap hari digunakan, yang tidak terlalu muluk-muluk bahasanya, tapi mudah diterima. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang keenam, yaitu tidak memancing emosi lawan. Jadi dalam berkomunikasi jangan sampai kita itu memancing emosi dari teman kita, lawan bicara kita. Kalau sudah orang itu terpancing emosi, maka biasanya akan menjadi marah. Kalau sudah marah, biasanya kalau tidak bisa dikendalikan, maka tidak besar kemungkinan itu akan terjadi perkelahian. Nah, padahal awalnya hanya dari suatu pembicaraan. Nah, inilah pentingnya berbicara
jangan sampai memancing emosi dari lawan kita bicara. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu kita berbicara seperlunya, simple, tidak terlalu berbelit-belit, simple, efektif, ya, tidak terlalu berbelit-belit. Jadi kalau kita bicara dengan teman kita, dengan saudara kita, atau dengan siapapun yang kita temui, itu ya istilahnya to the point saja, tidak usah terlalu berbelit-belit sehingga orang lain malah sulit untuk menerima. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, mengakhiri percakapan dengan salam. Nah, ini yang jarang digunakan karena apa, seolah-olah kok resmi sekali, tapi maksudnya salam di sini ya ada endingnya lah, kira-kira pembicaraan seperti itu. Jadi jangan putus tengah jalan, sedang setengah bicara belum selesai sudah ditinggal pergi gitu, kira-kira seperti itu. Jangan sampai seperti itu, sehingga yang diajak berbicara ini menjadi seperti ibaratkan orang potong rambut, belum selesai potong rambut sudah berhenti, kan jadi jelek kesannya. Kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah etika ketika di kantin sekolah. Jadi yang kita bicarakan, karena ini adalah etika di sekolah, maka etika di kantin, etika di kelas, etika komunikasi dan sebagainya. Nah, ini etika makan di sekolah ini yang pertama, membiasakan diri untuk antri. Ini yang sulit dilaksanakan oleh siswa. Sebagian besar siswa itu inginnya cepat karena istirahat terbatas, waktu istirahat terbatas, sehingga para siswa ini terburu-buru duluan, sehingga ini kadang-kadang makan sambil jalan dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi perhatian para bapak dan ibu guru. Kenapa? Karena ya mungkin kapasitas kantin yang belum memadai atau bagaimana. Kemudian dari sikap siswa sendiri yang masih belum memahami tentang etika di dalam makan, ya, dalam tata cara makan, sehingga banyak juga yang makan sambil berdiri, sambil jalan. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau seandainya di kantin, tentunya adalah makan dan minum seperlunya. Jadi bisa beli, kemudian mencari tempat yang ditentukan, mungkin di kursi atau di kursi taman. Nah, nanti makan di situ. Kemudian untuk sampah-sampah itu nanti dibuang di tempat sampah. Kalau tadi kita sudah bicara etika di kantin, maka sekarang di masjid. Betapa pentingnya etika di masjid ini, karena kita sedang melaksanakan ibadah itu menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan yang Maha Kuasa, sholat, ya. Itu tentunya ada adab-adab khusus ataupun adab-adab yang perlu dilaksanakan di lingkungan masjid. Yang pertama adalah tidak mengaktifkan HP. Nah, HP ini semua orang biasa membawa HP. Nah, ini yang menjadi kendala, sehingga di tempat-tempat ibadah itu, baik itu mungkin di gereja atau di masjid, di wihara atau di mana, tentunya ada tulisan HP, kemudian ada tanda silang. Artinya di situ dilarang mengaktifkan HP, karena ditakutkan pada saat ibadah itu terganggu dengan adanya, misalnya ada panggilan HP, WA, telepon atau apa. Kalau di silent masih mending, tapi kalau sudah ada sedang sholat, sedang pertengahan sholat, kemudian ada panggilan masuk yang sangat keras, sehingga itu sangat mengganggu, maka sebaiknya HP adalah di silent atau di off-kan. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau berbicara itu dipelankan. Etikanya seperti itu. Kenapa? Nah, orang-orang sedang sholat mungkin terlambat masuk dan sebagainya, terlambat untuk mengikuti sholat mungkin. Nah, ini harus pelan-pelan saja dengan temannya. Misalnya sedang wudu, itu biasanya sering bercanda. Yang saya amati itu banyak siswa yang bercanda, siram-siraman air atau apa, ya, itu ya namanya juga masih mantan anak, tentunya masih ada sisa-sisa anak-anak dulu masih sering bermain gitu, kira-kira seperti itu. Sehingga ini karena sudah SMA tentunya akan berbeda, ini dihilangkan.
Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, itu mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik pada saat ada ceramah ini. Ceramah ini bisa ketika kultum ataupun ketika khotbah Jumat. Nah, biasanya ini siswa ataupun anak-anak yang masih SMA ini, yang sudah SMA ini juga di belakang itu biasanya merame. Padahal sudah tahu kalau hukumnya itu kalau berbicara saat khotbah itu berarti bakal dia jumatannya misalnya seperti itu. Nah, kalau kultum masih mending. Kalau kultum di hari bulan puasa misalnya, itu setiap bulan puasa biasanya ada kultum setelah sholat lohor, itu mungkin masih mending ya. Tapi itu sebaiknya tidak berbicara sendiri, menjadi pendengar yang baik. Nah, kemudian ya berikutnya, tidak ramai riuh. Misalnya ada sering yang mengganggu temannya dengan mainan barang ya, misalnya mainan apa gitu, sehingga mengganggu temannya. Ini yang sangat mengganggu, sehingga dalam ibadah itu kalau terganggu ya bagaimana kalau tidak khusyuk. Yang khusyuk saja belum tentu terima amalnya, apalagi yang tidak khusyuk. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah dalam berpakaian. Di sekolah ini itu sudah ada aturannya berupa tata tertib sekolah ya. Itu sudah diatur dalam tata tertib itu bagaimana berpakaian. Yang perempuan yang berbusana muslim tentunya sudah dianjurkan untuk menggunakan hijab. Pak, bagaimana seandainya tidak mau menggunakan? Ya, kalau tidak mau itu pilihan, tetapi dari sekolah itu menganjurkan untuk menggunakan, karena itu sesuai dengan syar'i atau tuntunan dari agama Islam. Nah, bagaimana Pak kalau yang beragama selain Islam? Ya tidak, ya kalau yang selain beragama Islam ya disesuaikan dengan tuntunan agamanya. Misalnya beragama Katolik ya tidak harus jilbaban, nggak apa-apa, karena memang aturannya di sana tidak seperti itu boleh, bebas. Nah, kemudian berpakaian ini selain ditentukan bentuk dan ukuran ataupun bentuk misalnya lengan panjang, lengan pendek, kemudian kalau rok itu harus seberapa tingginya, misalnya 10 cm atau 5 cm di atas mata kaki, misalnya seperti itu. Nah, maka juga disarankan untuk selalu bersih, ya, selalu bersih, rapi. Jadi selain bersih juga harus rapi, syukur-syukur wangi, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dalam berpakaian juga di sekolah ini tidak diperkenankan untuk mengenakan emas-emasan, bukan emas-emasan tapi emas. Nah, kenapa ini kok tidak diperkenankan? Karena ini nanti mungkin akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara para siswa, sehingga nanti akan terjadi masalah di belakang kemudian hari. Sehingga dari awal di peraturan sekolah kita itu, sekolah SMA Negeri 2 Pamuntapan, tidak diperkenankan mengenakan perhiasan. Perhiasan ini biasanya emas, perak, tapi jarang yang perak, kebanyakan emas. Berikutnya dalam berpakaian mengenai potongan baju dan celana juga sudah ditentukan. Misalnya belah samping kalau celana misalnya ya, itu kanan kiri misalnya, itu sudah ditentukan ukuran dan potongan, bentuk potongannya. Yang terakhir di sini juga tidak kalah penting, yaitu mengenai topi, sepatu, bed dan sebagainya. Ini sudah ada ketentuannya juga dalam peraturan tata tertib sekolah. Nah, semua ini adalah kenapa dibuat seragam ini yang harus sama, itu walaupun ukuran tidak sama, itu adalah untuk agar para siswa ini juga diperlakukan sama. Kenapa kalau tidak diperlakukan sama, maka nanti akan terjadi permasalahan, kecemburuan sosial tadi yang saya sebutkan di depan. Bukan tidak mungkin, nanti akan menjadi jor-joran. Kalau tidak ada seragam tentunya akan jor-joran. Kecuali kalau memang di luar negeri sana, ya di Amerika mungkin aturannya beda, mereka bebas menggunakan pakaian apa saja. Tapi kalau di Indonesia, karena memang budaya kita adalah budaya timur, maka kita harus menyesuaikan dengan budaya kita.
Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, kiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi etika. Adapun dari siswa sekalian, apabila nanti ingin berkonsultasi, silahkan Anda bisa datang ke ruang etika, bisa bertemu dengan saya, dengan Ibu Dwi Suryanti dan Ibu Asri, dan bisa berkonsultasi tentang berbagai hal, baik itu tentang terkait dengan hal-hal yang etika yang saya sampaikan tadi, etika dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Silahkan Anda untuk mengikuti nanti sesi-sesi berikutnya. Dari saya cukup sekian. Apabila ada hal yang kurang benar yang saya sampaikan, saya mohon dimaafkan. Kalau seandainya ada yang benar, maka itu adalah karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para siswa semuanya. Dari saya cukup sekian. Salam sukses untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.